Sudah saya record, Pak. Sudah, Anda nanti bantu ya record, kirim ke WA grup ya. Oke, udah kelihatan ya. Merah. Sudah terrecord ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan shift kedua dari kalkulus 1 hari ini. Jadi kita memasuki integral yang kerap kali atau sering kali kita jumpai, yaitu tadi apa, integral sin kuadrat x dx, sekarang integral cos kuadrat x dx, dan ini berikutnya adalah integral kosekan dan sekan ya. Integral kosekan x dx dan integral sekan x dx. Di mana integral kosekan adalah ln ya, adalah ln harga mutlak kosekan pasangannya kotangen, jadi kosekan kurang kotangen harga mutlak ya, ln dari kosekan tambah bukan tambah kurang ya, kosekan kurang kotangen harga mutlak tambah C. Kalau sekan pasangannya tangen, jadi ln sekan tambah tangen harga mutlak tangen X ya, tangen X tambah C. Nah ini dari mana rumus ini kita buktikan sebentar lagi. Ini lompat satu ya. Jelas ya, dua rumus ini. Kita mulai yang kosekan dulu. Dari mana datang rumus kosekan itu? Ln harga mutlak kosekan kurang kotangen. Kita mulai dari kosekan ya. Saya rasa ini di SMA belum pernah dapat ya. Rumus integral kosekan x dx adalah ln harga mutlak tadi. Ln harga mutlak kosekan kurang kotangen x tambah c, dan satu lagi integral sekan x dx adalah ln harga mutlak sekan tambah tangen x tambah c. Nah, integral kosekan adalah sepasin enggak? Berarti turun ke bawah menjadi sin x. Halo? Sin x sudut kembarnya apa? 2 sin cos. Tapi 2 sin cos dalam perkalian sudutnya setengah kali, setengah x. Jadi dipecah menjadi integral dx per 2 sin cos. 2 sin setengah x kali kosinus setengah x. Jelas nggak di sini? Halo? Halo? Nah, karena sudutnya ini adalah setengah x, maka si dx ini kita buat juga jadi d setengah x, sengaja ya. Jadi menjadi integral yang bawahnya 2 sin setengah x kali kosinus setengah x. Dx-nya juga sengaja d dari setengah x. Anda tahu turunan dari d setengah x adalah setengah kali dx. Nah, setengah kali 1 dx. Padahal mula-mulanya ini adalah dx saja. Oke. Supaya setengah menjadi 1, maka di depannya dikali kebalikannya, 2/1. Jadi ini integral yang sering kali kita jumpai yang ketiga. Tadi integral cos kuadrat x, sin kuadrat x dx, integral cos kuadrat x dx, sekarang integral kosekan. Ya. Di mana ada dua rumus yang mungkin Anda belum pernah dapat di SMA. Integral kosekan x dx, ln dari kosekan x, kosekan kurang kotangen, harga mutlak tambah c, integral sekan, ln harga mutlak sekan tambah tangen tambah c. Sekarang kita buktikan integral kosekan itu mengapa rumusnya ln dari harga mutlak kosekan x kurang kotangen x tambah c. Pertama, kosekan adalah sepersin ya, sepersin, sehingga kosekan turun ke bawah menjadi sin. Sin x pakai sudut kembar adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali. Kalau ini x, setengah x, setengah x. Kalau ini sin 8x, sini 2 sin cos, sudutnya setengah ke 8x adalah 4x, 4x.
Karena ini X, ini setengah X, ya. Kita ganti sini 2 sin cos. Kemudian karena sudutnya di sini adalah setengah X, maka si dx ini jadi kita sengaja buat D setengah X. Ya, sengaja. Akibat kita sengaja, turunan setengah X adalah setengah dx. Setengah kali 1 dx. Setengah kali 1 dx adalah setengah dx. Pada mula-mulanya dx saja terjadi kelipatan setengah. Setengah supaya D1 dikali 2/1, nah, kebalikannya. Seper dari setengah adalah 2/1, nah, atau 2, ya. Maka ini menjadi 2 kali, oh sorry, ini 2-nya di sini, ya sama. 2 kali D setengah X per 2 sin setengah X cos setengah X. Ini dalam bentuk perkalian, ya. 2 per 2 boleh coret ya? 2 per 2 1, ya kan? Coret. Tinggallah D setengah X per, nah kita mau usahakan jadi tangen, gimana nih? Supaya sin ini jadi tangen, dibagi apa? Halo? Supaya sin jadi tangen, sin per cos tangen kan? Sin per cos kan tangen. Jadi kita sengaja, ya, kita tulis dulu. Yang sudah ada nih tinggal sin setengah X kali cos setengah X. Supaya sin ini jadi tangen, ini kita bagi dengan cos. Akibat kita bagi harus dikali lagi enggak dengan cos. Karena cos setengah X ini bisa tercoret sama enggak? Kembali lagi sin kali cos. Halo, tadi kan ya sin cos. Sin cos, ya. Sin ini supaya jadi tangen, kita ubah menjadi gini, ya. Sin per cos. Karena ini dibagi cos, maka ini dikali cos per 1, gitu lah. Jelas maksudnya? Ya, karena ini dibagi cos, kita usah kasih warna, ada enggak warna sini? Tidak ada warna, ya. To draw wadah kuning. Ini, ya. Ini yang tadi ini kan cosnya tadi enggak ada nih. Yang saya kuning ini. Jelas enggak nih? Halo? Ya. Ini tadi kan enggak ada tadi nih. Nah, ini dibagi cos dikali cos. Karena cos per cos 1 enggak nih? Yang kuning nih, cos bagi cos kan 1. Kalau kita coret, kembali ke semula enggak? Sin setengah X kali cos setengah X, ini dia. Sama, ya. Baik. Kalau sudah, sama dengan ini jadi D setengah X. Agak rumit ya memang, ya. Sin per cos apa? Tangen setengah X. Cos kali cos, cos kuadrat setengah X. Nah, kalau cos kuadrat setengah X naik ke atas, apa jadinya? Cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat enggak? Karena seper cos kuadrat sama dengan secant kuadrat. Ya, cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat setengah X kali D setengah X. Terus sama, ya, namanya, D setengah X per tangen setengah X. Sampai sini dulu. Ada yang tidak jelas? Halo, yang online? Halo. Nah, ada pertanyaan, Pak. Belum. Nah, Anda tahu secant kuadrat turunan dari apa? Secant kuadrat U DU, ini sama secant kuadrat U kali U aksen, ya. Secant kuadrat U-nya setengah X kali DU. DU-nya artinya U aksen. Secant kuadrat U kali U aksen adalah turunan dari tangen U. Tangen setengah X. Sama enggak? Halo? Ya, turunan dari tangen X. Nah, tangen X ini bertangen. Bentuk apa nih?
Integral du per u. Hasilnya apa? Integral du per u adalah, masih ingat? Integral du per u adalah, halo? Integral du per u adalah ln H mutlak u. Tangen setengah X tambah C. Oke, sampai sini? Jelas? Halo? Halo? Kemudian tangan setengah X ini identik dengan rumus yang tadi ini. Ini kita boleh ini. Sama nama ini. Tangan setengah itu sama nama ini. Kosekan kurang kotangan. Kita lihat ya. Di halaman berikutnya. Ya. Kita masuk ke di sini atau apa ya? Ke sini aja boleh ya. Bahwa tangan setengah X itu kan sama dengan sin per cos. Sin per cos sudutnya setengah X setengah X. Ya. Nah, kemudian sin per cos. Apakah ini identik dengan kosekan kurang kotangan? Nah, Anda tahu kosekan ini kalau kita jadikan ini adalah apa nih? Halo? Ini artinya sepersin kurang, ya, kosekan sepersin, kotangan adalah cos persin. Paham maksudnya? Halo? Kosekan itu adalah sepersin, min, kotangan adalah cos persin. Kotangan cos persin. Berarti penyebutnya sinus nih. Penyebutnya adalah kalau kita draw, jadi kasih warna. Oh, hilang ya. Jadi hilang. Mungkin tidak usah pakai ini. Ya, jadi penyebutnya jadi ini adalah sepersin ya. Kita lihat tadi. Ini kok saya ini. Nih, sepersin per cos. Kotangan adalah cos X per sin X. Jadi penyebutnya sin. Supaya penyebutnya menjadi sin, ini kali berapa sini? Anda tahu tadi? Kalau lihat yang di atas tadi mana ini? Sin X adalah supaya jadi sin 2 sin X, ya 2 sin X, 2 sin setengah X kali cos setengah X. Yang ada sini apa? Halo? Yang ada sini cos setengah X. Padahal di sini apa? Yang ada sini cos setengah X. Supaya menjadi sin, ini harus dikali apa nih? Halo? Harus dikali berapa sini? 2 sin setengah X enggak? Supaya si cos ini menjadi sin X, supaya cos setengah X jadi sin X, harus dikali 2 sin setengah X enggak? Halo, yang online jelas nggak nih? Supaya kosinus setengah X menjadi sin X, maka si cos setengah X ini harus dikali 2 sin setengah X, baru jadi sin X. Betul nggak? Halo? Iya, Pak, iya. Maka di sini harus dikali 2, ya. Harus dikali dengan dikali dengan 2 sin setengah X. 2 sin setengah X. Ini nilainya berapa? 1 enggak nih? Saya tanya Anda, nilainya berapa? 1 enggak deh? Sama kan? 1 2 sin setengah X bagi 2 kan 1 nilainya. Berarti tidak merubah nilai pecahan ini. Nah, kita kalikan nih. Sin setengah X kali 2 sin setengah X menjadi apa? 2 sin pangkat 2 setengah X. Per, ini menjadi apa nih? 2 sin setengah X kali cos setengah X. Nah. Halo?
Maka ini penyebutnya jadi apa? Ini penyebutnya jadi 2 sin setengah cos X adalah sin X enggak? Sinus 2 sin cos, sinus sudutnya 2 kali setengah X. Sin X adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali, setengah X. Nah, setengah X. Jelas? Kalau lihat rumus tadi, mana nih? 2 sin setengah X cos setengah X adalah sin X. Atau diubah ke sana ya. Oke. Kemudian 2 sin cos setengah X, masih ingat tak rumus sudut kembar yang ketiga? Yang ketiga, apa rumusnya tadi itu? Halo? Yang ketiga, bahwa cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Sehingga kalau ini dipindahkan, min supaya plus, pindah ke kiri jadi plus 2 sin kuadrat setengah X sama dengan 1 dikurang kosinus 2X. Bukan? Halo? 2 sin kuadrat setengah X ini sama dengan 1 kurang cos 2 enggak? Tunggu. Cos 2X kan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Ya, 2 sin kuadrat setengah X adalah 1 kurang cos 2X. Ya, oke. Kita ubah sini ya. 1 hati-hati, ini bukan cos 2X ya, cos X ya. Halo? Mengapa? Karena sudutnya kan asalnya kan setengah X ya. Ini cos X ya, bukan 2 ya, cos X kan. Cos X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat setengah kali sudutnya, setengah X. Berarti sini 2 sin kuadrat setengah X adalah 1 kurang cos X. Nah, berarti sini diganti bahwa 2 sin kuadrat setengah X kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan 1 dikurang cos X. Nah, kita bagi nih. 1 bagi sin, sepersin. Min, cos bagi sin, cos per sin. Anda tahu sepersin apa? Kosekan. Cos persin apa? Kotangen. Halo? Nah, ini diganti nih. Jadi tangen setengah X ini identik dengan kosekan kurang kotangen. Halo? Bahwa tangen setengah X ini identik dengan kosekan kurang kotangen. Identik, Pak. Identik. Ya, mari kita ganti sini. Nih. Tangen ini kita ganti dengan bahwa tangen setengah itu adalah identik dengan kosekan X dikurang kotangen X tambah C. Ini sudah terbuktikan di atas tadi ya. Bahwa tangen setengah X adalah kosekan X kurang kotangen X. Sudah terjawab. Jadi integral kosekan X sama dengan ln. Harga mutlak kosekan kurang kotangen. Diterbuktilah bahwa integral kosekan X dx adalah ln harga mutlak dari kosekan X dikurang kotangen X tambah C. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Cukup jelas? Halo? Oh, diam aja. Jelas, Pak. Oke. Nah, bagaimana sekan yang tadi? Ya. Kalau kosekan dapat panjang, nanti sekan pendek jalan ya. Kita pakai rumus majemuknya aja tadi. Jadi kita udah dapat tadi yang kita mau itu ini ya, aneh. Integral sekan ln kosekan kurang kotangen. Bagaimana integral sekan hasilnya adalah ln sekan tambah tangen. Gimana? Kita menggunakan rumus yang baru kita buktikan tadi ini. Rumus majemuknya adalah kita ganti ya, integral dari kosekan U du adalah ln
agak mutlak, kosekan U kurang kotangen U, agak mutlak kan, ini agak mutlak, tambah C. Oke? Nah, sekarang cerita ini dulu, trigonometrinya. Kita ambil kuadran, ada tak kuadrannya? Kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Kuadran pertama itu bisa 90 derajat kurang X, benar. Tapi kalau kuadran kedua boleh nggak 90 derajat tambah X enggak? Di samping ini ada gak, ini alfa, ini 180 derajat min alfa, ini 180 derajat tambah alfa, ini 360 derajat min alfa. Betul enggak? Kuadran keempat gitu kan? 1, 2, 3, 4. Tapi di samping itu ada ini kan, 90 derajat. Kuadran pertama itu adalah 90 derajat kurang X. Atau kuadran kedua 90 derajat tambah X. Ini lebih dari 90 nih. Dari sini ke sini kan 90. Tambah X. Kuadran kedua. Kita pakai kuadran kedua. Nah, coba kita lihat kosekan 90 derajat tambah X sama dengan apa? Kemudian kotangen 90 derajat tambah X apa? Halo? Ini trigonometri di SMA. Ini kan artinya kosekan dari 1 kali 90 tambah, ini artinya 1 kali 90 tambah X. Halo? Ada K kali 90. Kalau K-nya di sini 1, artinya ganjil, dia berubah. Kalau genap tetap. Ini artinya kan kosekan 1 dikali 90 derajat ditambah X. Karena ini 1 ini ganjil, maka kosekan jadi sekan. Di kuadran kedua, kosekan itu sama dengan sin ya. Sama tandanya. Kosekan sama dengan sin. Ingat. Sin tan cos. Sin tan cos. Sin sama kosekan. Kosek. Tangen sama dengan kotangen kuadrannya. Kan itu sin tan cos yang plus sin di kuadran kedua. Tapi untuk kotangen negatif kan? So, kita buat satu-satu ya. Ini sin. Ini apa? Kosekan. Kosekan sama sin sama gitu. Kuadran keduanya plus. Tetapi kotangen sama tangan sama, plusnya di kuadran 1, 3, maka kuadran keduanya negatif. Ya, kuadran keduanya negatif. Jadi sini kotangen ini adalah juga kotangen dari 1 kali 90 tambah X. 1 adalah ganjil, maka ini berubah tanda. Nah, di kuadran kotangen di kuadran kedua apa tandanya? Min. Kalau kosekan di kuadran keduanya plus, ya, plus. Kotangen min. Ngerti enggak? Kosekan sama sinus sama. Plus 1, 2 plus, yang lainnya min. Nah, di kuadran kita cari kuadran kedua nih, karena 90 derajat tambah X ini di kuadran kedua. Tandanya plus atau min? Untuk kosekan mesin sama tuh plus, maka ini tulis plus. Kemudian kotangen sama tangan sama 1, 3 kan silang itu ganjil. Ini apa? 1, 3 plus, yang lainnya min. Nah, kita cari kuadran keduanya min. Nah, tulis ini min. Nah, kan enggak bisa. Yang di online ngerti enggak maksudnya? Halo? Ini trigonometri Anda di SMA nih. Halo? Ngerti, Pak. Halo. Kok diam aja? Hello, Mr. and Miss. Kok ada jawabannya? Nggak ada komen. Halo. Karena ini ganjil ya, ini 1, maka kosekan berubah jadi sekan. Kotangen berubah jadi
tangan. Nah, sudutnya apa? Ini sudutnya X. Nah. Ya. Sudutnya X. Jadi ini secant X, ini tangan X. Jadi kosekan 90 derajat tambah X adalah secant X. Kotangan dari 90 derajat tambah X adalah min tangan X. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, sebelum saya lanjutkan. Sebentar lagi selesai untuk sekannya. Jika pakai rumus. Halo? Yang online? Belum ada pertanyaan nih, Pak. Ya? Belum ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada, kita pakai rumus yang majemuk ini. Kita salin ya di halaman berikutnya. Jadi integral kosekan U du adalah ln angka mutlak ko kurang ko. Kosekan U kurang kotangen U tambah C. Nah, kalau kita masukkan kosekan dari berapa? 90 derajat ditambah X kodang kedua tadi ya. Ya nak? Atau ini jangan ini dulu. Kosekan 90. Tunggu. Tadi yang ini kita balik lagi dulu. Ini. Jadi bahwa kosekan 90 derajat tambah X kan secant X ya, secant X tambah ya. Kita balik sekarang, yang kita mau cari adalah memang yang kita mau cari adalah integral secant X dx. Ini adalah integral dari, nah secant X ini sama dengan apa nih? Halo? Secant X ini sama enggak dengan ini? Halo? Secant X sama enggak dengan kosekan 90 tambah X? Sama, Pak. Sama ya. Oke, kita tulis ya. Sama, berarti sama dengan kosekan 90 derajat tambah X dx. Ya, jadi secant X sama dengan ini. Nah, ini secant U dx, artinya secant U du. Kita buat ya. Ini adalah integral kosekan 90 derajat tambah X D dari 90 derajat tambah X. Nah, turunannya berapa nih? 90 derajat konstan 0. Turunan X 1 dx enggak? Ini artinya 1 dx. Sama namanya, 1 dx. Satu per satu enggak saya tulis kan? Halo, berarti ini nilainya 1 dx. D 90 derajat tambah X adalah dx. Sama ya? Berarti ini adalah kosekan U du. Sama enggak rumus nih? Kosekan U du sama dengan apa? Ini rumus nih. Ln, ya ikuti rumus ini kan. Integral kosekan U du adalah ln kosekan dari U-nya. U-nya berapa? 90 derajat tambah X dikurangi kotangen dari U. U-nya 90 derajat tambah X. Angka mutlak tambah C. Nah, menurut yang tadi, bahwa kosekan 90 derajat tambah X tadi apa? Kosekan 90 derajat tambah X sama dengan sekan. Nah, kita balik. Kosekan 90 derajat tambah X adalah sekan X. Min. Wah, sekarang kita cari kotangen. Kotangen di 90 derajat tambah X apa? Min tangen X. Hati-hati ya. Kotangen dari 90 derajat tambah X adalah min tangen, karena di koran kedua untuk kotangen dan tangen adalah negatif. Ya, negatif. Jadi berarti di sini menjadi min tangen X. Agak mutlak ya kan? Tambah C. Ya, ngerti ya? Nilai ini adalah sekan, ya, sekan X. Nilai dari kotangen ini 90 ini adalah min tangen X. Sehingga ini hasilnya ln dari sekan X min kali min plus tangen X tambah C. Ini putih rumusnya nih, bahwa integral sekan X dx adalah
Secant X dx adalah secant X dx adalah ln agak mutlak secant X tambah X tambah C. Nah, itu pembuktiannya. Pembuktian ini lebih gampang dibanding yang tadi kosekan ya. Oke? Jelas? Yang online? Jelas nggak? Kalau nggak jelas tanya. Jelas, Halo? Pak. Yang lain? Yang jawab Anda yang jelas, yang lain sebenarnya jelas nggak? Jadi rumusnya sudah kita buktikan ya. Dari mana asal usulnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kalau ini selesai, kita masuk topik berikutnya adalah integral dengan substitusi trigonometri. Ya, integral. Ya, ini pembuatan rumusnya sudah beres ya. Selesai. Ini ada integral yang kerap kali atau sering kali kita jumpai. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan integral dengan substitusi ya, B ini ya. Ini B, substitusi trigonometri ya. Trigonometri. Kata lainnya apa? Goniometri. Ya. Integral dengan substitusi trigonometri. Ini ada 3 bentuk, yaitu akar dari A kuadrat kurang X kuadrat, akar dari A kuadrat tambah X kuadrat, akar dari X kuadrat min A kuadrat. 3 macam tuh ya bentuknya. Ya, integral dengan substitusi trigonometri itu ada 3 bentuk. Bentuk akar A kuadrat X kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat, akar dari X kuadrat min A kuadrat. Dan ini masing-masing mempunyai 2 cara. Ya. Ini ada 2 cara. Ini juga ada 2 cara. Ini juga 2 cara. Masing-masing dengan 2 cara. Paham? Nah, kita mulai yang cara yang ini dulu. Yang bentuk apa? Akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Kita bagi 2 ya sini. Akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Jadi kita menggunakan segitiga siku-siku. Tidak sama kaki ya. Segitiga siku-siku sembarangan. Di sudut ini misalnya kita pakai theta lah. Mungkin alfa, sudah kebiasaan pakai theta atau sudah apa aja. Alfa, beta, gamma, delta, theta. Ya. Nah, theta. Theta itu kayak O dikasih strip tengah-tengahnya. Ya. Oke. Kalau selisih 2 kuadrat, maka sisi yang depan, yang masuk sisi itu A ya. Kalau A kuadrat itu kan sisi 2 kuadrat yang sisi depannya A merupakan sisi miring. Ini juga sisi miring. Yang belakang adalah sisi siku-siku. Benar? Siku-sikunya ada 2, ada sisi siku-siku vertikal, ada horizontal. Jadi kemungkinan X-nya ini adalah sisi siku vertikal atau horizontal. Benar? Yang kosong pasti akar ya. Yang kosong pasti ini akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ini pasti akar A kuadrat kurang X kuadrat. Kalau kita Pythagoras coba. A kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini Y ya, akarnya Y. Maka Y kuadrat berapa? A kuadrat kurang X kuadrat enggak? Ya, Y adalah akar dari X kuadrat A kuadrat kurang X kuadrat. Ini yang sama dengan Y. Betul ya? Jelas nggak nih kalau Anda pakai ini kan secara Pythagoras bahwa A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini Y ya. Kita tidak tahu Y-nya berapa. Maka Y kuadrat berapa?
Y kuadrat adalah A kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Positif tambah A kuadrat kurang S kuadrat. Nah ini dia. Y itu adalah akar dari S kuadrat kurang S kuadrat. Jelas sampai sini? Yang di rumah jelas? Online? Jelas Pak. Oke. Ini saya hapus ya karena kita mau bacakan di sini. Oke. Kok nggak mau hilang ya? Aneh juga. Oh penghapus ya, kita pakai penghapus draw. Ini erasernya. Iya pakai penghapus cepat ya. Tuh. Oke, kita balik lagi draw pensil atau pen. Baik. Nah, bagaimana cara pemecahannya? Tadi kan saya tunjukkan ke Anda. Hari ini pangkat 2 ya. S kuadrat. Jadi ada dua cara. Pertama, kalau yang selisih 2 kuadrat, sisi yang depan A ini, A di sini sama, merupakan sisi miring. Kemudian X-nya adalah kaki siku-siku. Karena kaki siku-sikunya 2, X ini bisa kaki siku-siku vertikal yang tegak, bisa agak kaki siku-siku yang mendatar horizontal, ya. Yang kosong diisi oleh akar A kuadrat plus kuadrat. Nah sekarang cara carinya gimana? Jangan dihafal ya, tapi cara apa hubungan X dengan A? Apa hubungan X dengan A? Hubungan X per A apa sih? Hati-hati X ini jangan dipikir trigonometri yang ini tidak berlaku ya. Di depan sudut ini harusnya Y kan sini ya. Sini X. Di hadapan sudut dibagi sisi miring. Apa itu? Di hadapan sudut. Misalnya YPR itu adalah apa? Sin, enak. Jadi di hadapan sudut ini X dibagi sisi miring. A adalah apa tuh? Sinus theta. Ya. Kemudian kali silang, A-nya kali silang ke sana sehingga jadi X sama dengan A kali sin theta. Turunan X terhadap theta, berarti dx per d theta adalah apa? Turunan X terhadap theta adalah A kali turunan sin apa? Sin theta. Cos theta, betul enggak? Halo? Iya. D theta-nya kali silang. Sehingga dx adalah A kali cos theta d theta. Ini komponen-komponen integralnya. Nanti kalau cari X-nya dimasukkan A sin theta, dx-nya adalah A kali cos theta D kali d theta. Jelas? Kemudian apa hubungan setelah apa hubungan X dengan bilangan A? Ini A ini bilangan ya. Apa hubungan X dengan bilangan A? Sekarang apa hubungan akar dengan bilangan A? Jangan dengan X ya. Jadi mutar-mutar. Jadi apa hubungan X dengan A? Apa hubungan X dengan bilangan A? Apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa nih? Apa hubungan akar dengan bilangan A? Kalau X per A tadi adalah sinus, akar per A apa? Akar per A apa? Kosinus. Ya, kosinus. Betul enggak? Ini gampang ingatnya. Di mana ada sin, situ ada cos. Ini di mana ada cos, itu ada sin. Pasangan abadi itu ya. Jadi cara yang penting jangan salah. Yang pertama apa hubungan X dengan bilangan A, ini dia, sin. Apa hubungan akar dengan A? Pasangan sin adalah cos. Kali silang, maka akar A kuadrat kurang S kuadrat adalah A kali cos theta. Ini pasangannya ya. Ini yang kita cari ya. Komponen-komponennya. Oke? Nah, sekarang ini yang kita bisa buktikan akusin nanti ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini. Apa hubungan
X dengan A, coba. X per A apa sih? Ini yang biasa nih. X per A adalah apa? Adalah cos, benar nggak? Halo? X per A adalah cos theta. Kali silang A-nya, sehingga X adalah A kali cos theta. Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta adalah A kali turunan cos adalah min sin theta. Ya, min sin theta, sehingga dx adalah sorry tanya. Ya. Itu minnya boleh ke depanin gitu nggak sih kayak Ya, min? minnya letak di depan betul. Ini kita letak di depan. Jadi min A kali sin theta, d theta-nya kasih silang d theta. Ini adalah dx ini. Oke, thank you Pak. Makanya dia dari instruknya dari fungsi aljabar diubah dari trigonometri. Maka dengan kata lain integral dengan substitusi trigonometri. Jadi bentuk aljabar diubah trigonometri, diselesaikan trigonometri, kembalikan hasilnya ke aljabar. Ya. Ini dx-nya. Kalau dx-nya ini a cos d theta, sin dx min a sin theta d theta. Beda ya. Kemudian tadi hubungan x dengan bilangan a, sekarang apa hubungan akar dengan bilangan a? Apa hubungan akar dengan a? Kalau x per a adalah cos, akar per a apa? Sin, ya nah? Kalau lupa ini cara ingatnya gitu. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Ini seperti di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, gitu. Pasangan ideal, ya, abadi, ya. Nanti Anda lihat di mana ada tangan, di situ ada sekan, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan, kokoriko. Di mana ada tangan, di situ ada kosekan, di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Ya, ingat. Nah, ini nanti akarnya berapa? Akarnya A-nya kali silang, A kali sin theta. Oke, sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini? Nah, sebentar lagi kita buktikan arcusin tadi, ada rumus tadi kan? Bahwa integral, kita mau buktikan ya. Kita mau buktikan nanti yang pakai yang ini. Integral dari dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat itu adalah arcus sin x per a tambah c. Nah, ini ya, ini yang kita mau buktikan pakai rumus ini yang pemecahannya. Kita lihat. Halo? Jelas sampai sini? Kita buktikan ya. Dari mana datang rumus ini? Kita lihat. Ya, tadi kita membuktikan integral dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat. Kalau lupa kita bikin tadi. Ya, seperti kita anggap kita lihat tadi ya. Ini theta selisih 2 kuadrat apa? Yang depan A merupakan sisi, kalau A merupakan sisi miring, disebut juga apa? Hipotenusa. Enak. Sisi miring disebut juga hipotenusa. Kemudian X adalah kaki siku-siku yang lain, sembarangan. Mau yang di sini boleh, yang sini boleh, terserah. Paling gampang ini ya dulu. Di kaki tegak aja, ya. Kaki siku-siku yang tegak, yang kosong adalah akar. A kuadrat kurang x kuadrat. Nah, sekarang cari hubungannya. Apa hubungan x dengan a? Seperti yang tadi itu. Apa hubungan x dengan a? X per a adalah sin theta, betul enggak? Kemudian a kali silang x sama dengan apa? X adalah a kali sin theta. Turunan x pada a, theta apa? Turunan x pada theta adalah dx per theta adalah a kali turunan sin apa?
cos theta. Sehingga dx sama dengan apa? A kali cos theta kali d theta. Ini dx-nya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat dengan bilangan A? Apa hubungan akar dengan? Kalau X per A adalah sinus, maka akar per A adalah, di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasangannya. Halo, pasangannya ya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Baru akarnya berapa? Akarnya kali silang A-nya. A kali cos theta. Nah, sampai sini dulu. Ngerti nggak sampai sini dulu? Halo, ini yang tadi diulang lagi. Baru soalnya nih, kita buktikan integral dari dx-nya berapa? Nyontek sini. Dx-nya berapa? Dx-nya sama dengan dari fungsi aljabar kita ubah jadi fungsi trigonometri. Mana? Dx-nya apa nih? A kali cos theta d theta. Gitu kan? Dx-nya sama dengan A kali cos theta d theta, akar sama dengan apa? A kali cos theta. Apa yang terjadi? A coret, cos coret. Benar? Tinggal apa? Tinggallah integral d theta. Integral theta apa? Theta tambah c enggak? Halo? Integral d theta kan theta tambah c. Nah, theta itu dari mana dapat tetanya? Ya ini. Ambil yang kecil, yang sederhana daripada ini. Pakai akar, ini aja. Kita ambil di sini jalannya. Sin theta sama dengan dibalik nih. Sin theta adalah X per A. Sin theta adalah X per A. Berapa theta? Theta adalah arcus, apa terus? Sudut pusat ataupun sudut hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya X per A. Kurang boleh ini. Enak? Halo, masih ingat enggak arcus? Kalau sin theta, nih sin theta adalah X per A, kita salin di sini. Sin theta adalah X per A. Maka sudut theta adalah apa nih? Sudut pusat ataupun sudut hadapannya dari sinus yang harganya X per A. Kita ganti sini. Theta itu apa? Arcus dari sudut pusat, arcus ya, dari sinus yang harganya X per A tambah C. Inilah rumusnya. Betul enggak? Ada enggak tadi nih? Coba nanti lihat. Integral dx per akar A kuadrat kuadrat sama dengan ini kan? Karena kan tadi ya, kalau U diganti ya du, integral du per akar A kuadrat kurang U kuadrat ya aku sin U per A tambah C. X-nya ganti U. Sudah. Ya. Jelas sampai sini? Yang di online jelas enggak? Halo. Jelas, Pak. Oke. Harapan saya kalau COVID-nya tidak terlalu bahaya, ya, dan memenuhi syarat Anda masuk ya, supaya di sini lebih enak. Ini online ini memang seru juga Anda di rumah. Nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sebelumnya kita sudah terangkan yang bentuk. Tadi ada 3 bentuk ya. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang yang kedua ya. Yang pertama sudah, kedua dan ketiga belum. Sekarang yang kedua adalah akar A kuadrat tambah S kuadrat. Ada 2 cara juga. Ya. Yang itu juga bisa ya. Sama juga, cuma jalannya beda sedikit. Yang seperti ini. Kalau saya pakai yang ini juga sama, cuma sedikit beda jalannya, tapi hasilnya sama. Sekarang yang ini juga kita bagi 2. Ini adalah bentuk akar dari A kuadrat tambah S kuadrat. Nah, ini nanti hapus tangan nih. Kita buktikan ya. Akar dari A kuadrat tambah S kuadrat. Kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta. Ya. Ini juga segitiga sembarangan, siku-siku sembarangan. Ini sudutnya theta. Siku-siku. Nah, kalau A kuadrat tambah S kuadrat itu apa tuh?
menurut Pitagoras A dan X adalah kaki siku-siku. Berarti kaki bisa X di sini, A di sini, atau terbalik. X-nya ini X-nya kaki siku-siku vertikal, ini di sini horizontal, A-nya yang vertikal. Jelas ini? Bisa terbalik ya. Jadi ya, kalau A kuadrat tambah X kuadrat kan Pitagoras tuh. Pitagoras menyatakan A dan X adalah kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya bisa si X yang vertikal, A-nya horizontal, atau terbalik, X-nya horizontal, A-nya yang vertikal. Nah, pasti yang akar adalah sisi miring. A kuadrat tambah X kuadrat. Sisi miring ya. Akar dari A kuadrat tambah X pangkat 2 ya. Sisi miring. Oke. Nah, sekarang apa hubungan X dengan A sini? Apa hubungan X dengan A? X per A apa? Adalah X per A adalah apa tuh? Kalau rumus umumnya Y per X tuh. Tangan kan? Kalau di hadapan sudut Y. Sisi yang proyeksinya A. Berarti Y per X. Ya. Y per X, X per A adalah tangan theta. Kemudian berapa X? X adalah kasih silang A-nya A dikali tangan theta. Turunan X terhadap theta, dx per d theta. A kali A tanpa pengali. Tangan turunannya apa? Ingat tadi. Tangan turunannya apa? Tunggu. Tangan adalah sekan kuadrat theta. Ingat, turunan tangan adalah sekan kuadrat theta. Kalau tangan memang sama dengan seperkotangan, betul. Tapi di sini ditanya turunan aksen ya. Turunan tangan theta adalah sekan kuadrat theta. Kemudian dikali silang, d theta-nya kali silang, sehingga dx adalah A kali sekan kuadrat theta d theta. Ya, ini dx ya. Apa hubungan akar A kuadrat tambah X kuadrat dibagi bilangan A? Akar per A apa? Kalau A per akar kan kosinus. Akar per A kebalikan kosinus apa? Kebalikan kosinus apa? Sekan. Kalau lupa ini tadi, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Ini pasangan abadi sebenarnya. Jadi di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Nanti di mana ada sekan, di situ ada kotangan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ya, itu gak ko mako. Kosekan, kotangan, kosekan. Ya, selalu. Ini sehingga akarnya adalah kali silang. A-nya kali silang menjadi A kali sekan theta ya. Nah, ini juga sama nih. Apa hubungan X per A? Apa hubungan X per A? X per A apa nih? Kan? X per A di sini adalah kotangan kan? Kotangan kan? Kalau ini di hadapan ini Y, ini X. Y per X adalah tangan ini ya. Kalau ini X per Y, kotangan. Kemudian kali silang, X-nya sama dengan apa? A kali kotangan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali kotangan theta, ya, kotangan theta, kali d theta. Ya kan? Ada d theta sudah ada di bawah ya. Jadi. Turunan X terhadap theta A kali kotangan, turunannya apa? Kotangan adalah min. Berarti. Itu enggak? Min kosekan kuadrat. Itu enggak? Turunan kotangan apa? Min kosekan kuadrat theta ya. Kalau tadi turunan tangan apa? Sekan kuadrat theta. Kalau kotangan theta turunannya apa? Min kosekan kuadrat theta. Ya, kosekan kuadrat.
Sehingga dx nilainya adalah min A kali kosekan kuadrat theta d theta. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa hubungan akar? Halo? Apa hubungan akar dengan, kalau A apa akar adalah sinus, akar per A, kebalikan sinus apa? Kosekan. Bukan, ini kebalik. Sin kali kosekan adalah 1. Ya enggak? Kalau ini pasangan, ini pasangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan, kokoriko. Ya ini lainnya, itu abadi untuk mengingat cara yang mudahnya ya. Jadi kalau A per akar adalah sinus, akar per A kebalikan sinus adalah kosekan. Nah, ini pasangannya Anda lihat. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Nah, itu ingat ya, kokoriko. Koko, kotangan, kosekan, kosekan, kotangan. Sehingga akar berapa? A kuadrat tambah X kuadrat. A kali kosekan theta. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, yang sebelah kiri ini bisa kita pakai untuk ya, sebelah kiri ini untuk membuktikan integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat yang sama dengan 1 per A kali A plus tangan A U X per A dalam kurung ya tambah C. Ada kan? Integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat adalah 1 per A kali A plus tangan, sudutnya menjadi X per A dalam kurung boleh tambah C. Nah, sebentar kita membuktikan berikutnya. Oke, jadi kita mau cari integral dx per A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini kita pakai segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta, siku-siku. Kalau jumlah ini kita anggap ini akar ya. Akar A kuadrat tambah X kuadrat. Walaupun bukan akar. Ini bukan akar kan, tapi dipangkat 2 kan nanti. Nah, kita anggap akar. Nah, jadi kalau jumlah 2 kuadrat adalah kaki siku-siku. Satu kakinya AX, satu kakinya A. Yang kosong adalah secara Pitagoras, sisi miring adalah akar. Tenang. Akar A kuadrat tambah X kuadrat. Sekarang apa hubungan yang tadi ya? Apa hubungan X dengan A? Kalau X per A adalah apa tadi? Tangan. Nah, tadi ini yang tadi nih. Lupa lagi. Tuh. Tangan, ya kan? X per A adalah tangan. Ini kan yang tadi. Saya ulang lagi sini. Nah, saya ulang lagi ya. Apa hubungan X dengan A? X per A adalah tangan. Sehingga kali silang X adalah A kali tangan. Turunan X pada A adalah turunan X pada theta adalah dx per d theta A kali turunan tangan apa? Sekan kuadrat theta. Ya nah. Turunan tangan sekan kuadrat, turunan kotangan min kosekan kuadrat. Kali silang sehingga dx adalah A kali sekan kuadrat theta d theta. Ini komponen ini yang kita masukkan di integral ya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat tambah X kuadrat per bilangan A? Apa? Halo? Akar per A. Kalau A apa akar? Kosinus. Akar per A kebalikan kosinus apa tadi? Sekan. Kalau lupa, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu yang membantu sekali. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Ya nak? Sehingga akar berapa? A kuadrat tambah X kuadrat adalah A kali silang kali sekan theta. Nah, sekarang kita masukkan nih. Kita ganti ya. dx-nya berapa kali ini? dx-nya adalah A kali ya, A kali
sekan pangkat 2 theta d theta. Betul? Ini dx adalah a kali sekan kuadrat theta d theta per. Oh ya, ini supaya akar hilang di pangkat 2 kan enggak? Di pangkat 2 kan. Pangkat 2 kan berapa nih? Berarti ini akar a kuadrat tambah x kuadrat di pangkat 2 kan. Ini pangkat 2 kan a kuadrat kali sekan kuadrat kan enggak? Nah, akar pangkat 2 coret tinggal apa? A kuadrat tambah x kuadrat sama dengan apa? A kuadrat kali sekan kuadrat theta. Halo? Jelas sampai sini? Nah, berarti a kuadrat tambah x kuadrat adalah, kita ganti sini. A kuadrat sekarang adalah a kuadrat sekan kuadrat theta. A-nya coret 1, benar? A-nya coret 1, sekan kuadratnya coret. Maka tinggal apa? Keluarkan. Ini A-nya 1 di sini ada kan? Keluarkan di 1/A integral d theta. Sama dengan 1/A kali integral d theta, theta tambah c. Nah, theta itu berapa? Kita ambil dari sini. Ini ya, di bawah saya katakan tangen theta sama dengan apa? Dengan theta x per a. Sehingga theta adalah apa? Sudut itu apa? Arcus theta adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat, yaitu arcus dari tangen yang harganya x per a. Benar? Jadi tetanya diganti di 1/A kali arcus tangen x per a tambah c. Inilah rumusnya. Tadi ada kan rumus ini? Coba lihat tadi rumus tadi. Kita balik lagi, kalau kamu yakin. Ada enggak rumus ini? Integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat hasilnya 1/A kali arcus tangen x per a tambah c. Kalau u diganti semua x ganti u. Coba lihat mana tadi. Nih. Coba lihat. Mana tuh yang baris kedua itu nanti ini. Baris keduanya. Integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat adalah 1/A kali arcus tangen x per a tambah c. Betul enggak? Halo? Yang di rumah jelas nggak nih? Halo? Ya? Jelas, Pak. Nah, nggak ada ya? Sudah terbukti rumus yang terakhir kita buktikan. Ini sudah ada. Tadi saya tulis, tapi belum dibuktikan. Ya, ini saya share dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jadi dua rumus itu tadi arcusin dan arcus tangen sudah dibuktikan ya dengan bantuan integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Oke, oh ada satu lagi yang bentuk ketiga. Tadi kan baru dua bentuk ya. Ini. Bentuk pertama sudah kita kerjakan dengan dua cara pemecahannya, problem solvingnya. Ini juga sudah. Yang ini tadi untuk arcusin, ini arcus tangen. Kalau ini enggak. Ini sebetulnya untuk arcus sekan dan kosekan sebetulnya. Tapi ya untuk tahu aja ya. Baik, kita masuk yang bentuk ketiga. Ya. Bentuk yang ketiga adalah akar dari x kuadrat kurang a kuadrat. Sini. X kuadrat kurang a kuadrat. Kita bagi dua ya. Di sini pakai segitiga siku-siku dengan sudut theta, juga segitiga siku-siku dengan sudut theta. Selisih 2 kuadrat, ingat tadi, selisih 2 kuadrat. Maka sisi yang depan adalah sisi miring. Jadi tidak berlaku X itu proyeksi ya. Dan satu lagi A-nya. Ini sisi miring juga sama ya. Yang belakang adalah kaki siku-siku. Kaki siku-siku itu bisa kaki vertikal atau horizontal. Ya, nah.
Yang kosong diisi oleh akar. Yang kosong diisi oleh akar. Nah, ya. Sekarang apa hubungan? Nah itu, apa hubungan X dengan A? X per A. Selalu tuh, apa hubungan X dengan A? Sin theta. Kalau A per X kan sinus, X per A apa? Kebalikan sinus apa? Kosekan. Benar? Betul, betul. Terus X sama dengan apa? Kali silang. Ya, A kali kosekan theta. Ya, kosekan theta. Kemudian turunan X pada theta, dx per d theta adalah A kali turunan kosekan apa? Min koko. Min kosekan kali kotangen. Paling gampang kan ya? Turunan kosekan adalah min koko. Kokoriko ya. Min koko. Min kosekan kali kotangen. Min koko ya. Jadi sini adalah min ya, min kosekan kali kotangen. Kotangen kali kotangen theta. Kali silang, maka dx adalah min A kali kosekan theta kali kotangen theta, ini kotangennya, kali d theta. Inilah dx ini. Apa hubungan akar x kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A? Halo? Jangan lupa tuh, di mana ada kosekan, di situ ada. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Pasti, ya, coba lihat. Kotangen. Koko, ya. Coba periksa, betul enggak? Kalau A per akar adalah tangan, akar per A kebalikan tangan, kotangen. Pasti itu. Ini sudah pasti. Ini yang sekarang pasangan abadi. Ya, di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Ingat kokoriko. Di mana ada koko, dua kosekan, kotangen, kotangen, kosekan. Ya. Sehingga akarnya bernilai dikali silang, ya, A-nya kasih silang, A kali kotangen theta. Jelas sampai sini? Yang di online jelas? Halo? Jelas, Pak. Bentuk Jelas, yang Mas. ketiga. Jelas, Pak, jelas. Oke. Sekarang apa hubungan X dengan A? X per A sama dengan apa? Kalau A per X adalah kosinus, X per A adalah kebalikan kosinus apa? Sekan. Apa hubungan kasih silang, X adalah A kali sekan theta. Kemudian turunan X pada theta adalah dx pada theta, A kali turunan sekan apa? Sekan kali tangan. Jadi turunan kosekan adalah min koko, min kosekan kali kotangan. Jadi ini sekan kali tangan, positif dia, ya, kali tangan. Sehingga dx adalah A kali sekan theta kali tangen theta kali d theta, ya. Ini dx-nya panjang ya. Apa hubungan akar? Ingat, gunakan sekan kali tangan ya. Hubungan akar x kuadrat min A kuadrat per bilangan A adalah apa? Lupa deh, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Coba periksa. Akar per A adalah tangan, betul enggak? Dia dapat sudut Y, ini X biasa kan? Y per X kan tangan, jadi ini akar per A adalah tangan. Lupa, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ya, sehingga akar adalah A kali tangan theta. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini biasanya untuk membuktikan rumus dari integral dx per x akar x kali akar x kuadrat min A kuadrat, itu yang hasilnya agus
second, dan akus ya, akus min kosekan tambah C. Itu yang bisa dibutuhin itu juga. Halo, sampai sini jelas? Ingat tadi sebelumnya apa? Di mana ada sin? Kita lihat lagi ya. Mana tadi? Nih. Nah, lihat di mana ada sin, di situ ada cos. Ini di mana ada sin S per A, sini akar per A ya. Di mana, jangan terbalik ya. S per A dan akar per A. Di mana ada sin, di situ ada cos. Dan sebelah sini, di mana ada cos, di situ ada sin. Oke, kalau ini pembuktian dari akus sin. Berikutnya, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ya, di mana ada tangan ada sekan, di situ ada sekan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kemudian ini pembuktian akus tangan tadi. Ya. Nah, berikutnya di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Ingat kokoriko. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ingat 3 pasang ya. Halo, 3 pasang tadi ya. Satu pasangnya, satu bentuk ada 2 cara. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello, everybody, do you have any question? Actually, maksudnya khususnya Anda yang online. Halo. Oke, kalau nada kita masuk contoh hitungan. Ya, kalau tadi kita sudah buktikan 2 rumus, akus sin dan akus tangan. Ya, ingat yang akus tangannya ada S per A di depannya, X per A sudutnya. Ya, baik. Kita masuk contoh. Ini harus kita selesaikan dengan 2 cara, sehingga kita tahu hasilnya berbeda. Ya. Oke. Contoh ya, ini contoh ya. Itu integral dari dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Nah, ini yang seperti yang nomor 3 tadi, tipe 3 tadi ya. Betul enggak? Halo? Oke. Kita gunakan tadi apa? Segitiga siku-siku sembarangan. Ini sudut theta. Jika selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan adalah sisi miring. Betul enggak? Oke. Kemudian yang satu lagi apa? A ini adalah kaki siku-siku, bisa vertikal, bisa horizontal. Misalnya saya pilih ini horizontal, maka yang kosong adalah akar. X kuadrat min A kuadrat. Sekarang apa hubungan X per A? Halo? X per A. Hati-hati. A per X kosinus. X per A kebalikan kosinus sekan. Ini tidak boleh salah ya, salah habis hancur semua. Kemudian kali silang X sama dengan A kali sekan. Ya, kali silang. Kemudian turunan X terhadap alfa saya tulis. Kan theta ya. Kebiasaan alfa nih. Ya, ini theta ya. Dihapus saja, Pak. Hah? Dihapus saja? Oh ya, bisa pakai eraser ya. Iya. Draw. Kalau hapus bisa di tempat ya gitu. Iya. Nggak mau dia. Hah? Itu kuning. Salah saya. Sorry. Draw, ini eraser nih. Oh iya, dihapus saja. Betul. Kita balik draw lagi.
Oh, hilang. Kok hilang? Kok jadi hang? Bentar. Nah, oke. Jadi ini theta ya, bukan alpha. Kita draw. Ini sudah keluar ya? Oh. Keluar ya dari ini ya. Enggak ya? Saya coba. Ini. Halo, ada Pak Rupani lihat enggak? Ini keluar ya dari ini. Hah? Masih ada? Oke. Masih ada. Ini kelihatan? Tadi. Wah, tadi nggak rekam ya? Belum bisa. Ini kelihatannya nih. Oh, itu. Oke. Sudah kelihatan yang gini ya? Sudah. Oke ya. Jadi ini salah tadi ini theta ya, bukan alpha gara-gara itu tadi. Draw. Ini theta. Berarti ini A kali silang, A kali sekan theta. Turunan X pada theta apa? A kali turunan sekan apa? Sekan kali tangan, enak. Turunan sekan adalah sekan kali tangan. Sekan kali tangan, sekan theta kali tangan theta. Kali ya. Nah, ini kali silang ke sana sehingga dx adalah A kali sekan theta kali tangan theta d theta. Ini dx-nya. Turunan akar x kuadrat min a kuadrat per a apa tuh? Akar per a apa? Jangan lupa di mana ada sekan, di situ ada tangan, ya nah? Di mana ada sekan, di situ ada tangan theta. Sehingga kali silang ini ya. Akar adalah a kali tangan theta. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ya, ini. Kita masukkan. Dx-nya berapa? Dx-nya salin. A kali sekan kali tangan sekan theta kali tangan theta d theta. Per akar nilainya A kali tangan theta. Apa terjadi? A coret, tangan coret. Benar? Halo? A coret, tangan coret, tinggallah integral sekan theta d theta. Nah, kita sudah belajar dari rumusnya kan? Tadi kita belajar integral sekan x dx adalah ln harga mutlak sekan tambah tangan. Benar? Nah, sekarang sudutnya theta ya udah. Jadi ini sama dengan ln harga mutlak
Sekan tambah tangen tambah C. Tak tentu ya. Nah, kita kembalikan secara aljabar ini. Jadi ini fungsi aljabar diubah trigono, selesaikan cara trigono, hasil trigono kembalikan ke aljabar. Apa tuh? Sekan sama dengan apa? Jelas nih. Sekan sama dengan X per A. Dibalikkan ke aljabarnya. Tambah tangen apa tadi? Tangen adalah akar per A ya. Akar X kuadrat min akar X kuadrat per A. Tambah C. Sampai sini jelas nih. Karena penyebutnya sama, di satu ini aja. Jadi ln harga mutlak X per A satu kan nih, per A saja. Tambah akar X kuadrat min A kuadrat. Harga mutlak tambah C. Inilah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, cara keduanya kita lihat nanti hasilnya ada berbeda. Namun kalau kita teruskan jawabannya sama. Oke ya. Cara kedua itu adalah ini kita ganti ini. A-nya tadi di kaki horizontal, saya letakkan di vertikal. Ya, saya letakkan di vertikal ya. Jalannya beda. Itu cara yang lain ya. Hasilnya beda tapi bisa disamakan. Oke. Jadi cara kedua adalah dx per akar X kuadrat min A kuadrat. Tapi gambarnya di sini kalau selisih dua kuadrat, yang depan merupakan sisi miring, A-nya tadi di kaki horizontal, saya letakkan sekarang di vertikal. Ya, betul enggak tadi? Ini kakinya, A-nya di kaki horizontal, sekarang ini kakinya di vertikal. Yang kosong adalah akar. Nah, sekarang apa hubungan X per A? Beda sama tadi ya. X per A. Kalau A per X adalah sinus, X per A adalah kebalikan sinus. Apa kebalikan sinus? Sin sama dengan kosekan. Halo? Jelas sampai sini? Ya nak, kalau A per X kan sinus. Kita maunya X per A. Kebalikan sinus adalah kosekan. Kali silang A kali kosekan, ya, silang A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta, d theta sama dengan apa? Dx per d theta A kali turunan kosekan apa tadi? Min koko. Min koko, min kosekan kali kotangen, ya. Min koko, min kosekan theta kali kotangen theta. Min koko, ya. Kali silang d theta-nya kali silang, sehingga dx adalah min A kali kosekan theta kali kotangen theta d theta. Inilah dx-nya. Panjang ya. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar per A. Lupa gitu. Di mana ada kosekan? Di situ ada kotangen. Di mana ada kosekan? Di situ ada kotangen. Di mana ada kotangen? Di situ ada kosekan. Kokoriko. Ya, ini. Sehingga akar nilainya adalah kali silang, A-nya kali silang, A kali kotangen theta. Oke, nah sekarang kita masukkanlah berapa nih? Dx-nya berapa? Dx-nya adalah min A ya, kali kosekan kali kotangen theta kali kotangen theta kali d theta per akar sama dengan apa? A kali kotangen theta. Ini A-nya coret, kotangennya coret. Maka tinggal apa sini? Minnya boleh keluar. Tinggal apa? Kosekan theta d theta. Enak? Halo? Benar? Nah, min, ada min ya.
Nah, kemudian integral kosekan theta d theta apa rumusnya? Ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan dulu terbalik ya, kosekan dulu kurang kotangan harga mutlak tambah C. Nah, kita ganti. Jadi hasilnya dalam trigonometri kembalikan ke dalam aljabar, fungsi aljabar. Kita nyontek ya. Kosekan theta berapa sini? Kosekan theta adalah X per A. Ganti. X per A. Kurang. Terus ini kotangan theta apa? Akar per A. Akar X kuadrat min A kuadrat per A. Karena penyebutnya sama-sama A, kita gabung aja. Jadi min ln apa? X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Kok hasilnya beda ya? Sama yang tadi, coba lihat. Yang tadi ln, ini tambah, betul enggak? Ini tambah. Di depannya plus. Nah, kalau ada min ini kalau hilang, ini berubah nih. Jadi sekawan. X min jadi X plus. Nah, dari mana buktinya itu? Kita buktikan ya. Yang min ini kita buktikan hasilnya sama dengan ini. Ya, jadi saya yang terakhir ini saya salin jawabannya. Ya. Salin jawabannya. Oh, habis halamannya ya. Waduh. Ini di insert. Pakai eraser ini pakai penghapus. Oke, ini saya hapus ya. Kelupaan halaman yang kosongnya tadi harusnya di copy ya. Ini berarti halamannya sudah halaman ke-39 tadi satu buang ya. Harusnya 40. Tapi kita bisa copy. Jadi ini bersihin dulu ya. Oke, hapus papan aja nih. Oke, eraser ya penghapusnya. Maaf dari ini kelupaan. Lagi asik biasanya gitu, lupa di copy ke tambahannya. Nah ini bisa kita udah, ini udah bersih. Ini baru kita copy nih. Loh, kok keluar ini lagi? Ini sama sama tadi ya, enggak boleh. Tambahnya banyak, oke. Ya kita udah tambah. Nah sekarang kita pakai PowerPoint ini jumlah halamannya bisa kita atur. Oke. Jadi yang tadi jawaban yang terakhir ini ya, hasilnya adalah min ln ya, min ln x min akar x kuadrat per a tambah c ya. Kita lihat sini. Jadi hasil yang terakhir ini adalah min ln X min akar X kuadrat kurang A kuadrat per A tambah C. Nah, kalau ini secara logaritma, ini persentasenya kegedean nih. Ya, ini sama dengan
kalau min ini dipindahkan ke belakang jadi pangkat enggak? Sifat logaritma pengali di depan A log N log A pangkat N. Ya enggak? N log A, sorry. N log A adalah log A pangkat N. Berarti pangkat ini pindah ke belakang jadi pangkat. Jadi ln dari X min akar X kuadrat min A kuadrat per A kurung pangkat min 1 enggak? Halo? Nah, pangkat min 1 supaya plus bagaimana? Turun ke bawah dia kan? Seper dari X min akar X kuadrat min A kuadrat per A. Pangkat 1, betul enggak? Tambah C. Ini kalau ini satu bagi ini dibalik enggak? Kalau dibagi pecahan gitu kan? Dibalik sehingga ini jadi apa? Ln harga mutlak A per apa? X min akar X kuadrat min A kuadrat. Nah ini penyebut tidak boleh mengandung akar, harus dikali dengan sekawan. Berarti dikali dengan apa? X tambah akar X kuadrat min A kuadrat per yang sama X tambah akar X kuadrat min A kuadrat tambah C. Ya, kita kalikan berapa nih? Ln A kali X tambah akar X kuadrat X pangkat 2 kurang A kuadrat per, nah ini 1 tambah 1 kurang 1 tambah apa rumusnya? Kuadrat suku yang sama X kuadrat dikurang kuadrat suku yang belum tanda, betul enggak? Ya enggak? Akar berarti ini X kuadrat min A kuadrat, betul enggak? Akar kali akar kan, atau akar pangkat 2 akarnya hilang, betul enggak? Tambah C sama dengan ln A kali X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per ini X kuadrat kurang X kuadrat habis enggak? Min kali min A kuadrat apa? Plus A kuadrat kan? Tambah C. A ini kuadrat 1. Maka tinggallah ln ya, ini harga mutlak dari X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Anda lihat jawaban ini ada enggak tadi di depan? Yang cara pertama, ini kan tadi dari hasil cara kedua kan? Kalau ini kan hasil dari cara kedua. Kok bisa jadi gini ya? Jadi buram. Ditunggu deh. Nah, saya kasih lihat Anda, ini kan dari hasil ini tadi kan? Halo? Yang min kan? Betul enggak? Ini yang min tadi. Nah, Anda lihat yang sebelumnya tadi, yang cara pertama. Hasilnya apa? Ln X tambah ya, X tambah akar per A. Coba lihat hasil terakhir tadi kita cari. Sama enggak hasilnya? Sama enggak hasilnya? Ln akar X tambah ln X tambah akar per A tambah C. Sama enggak? Padahal dengan dua cara itu hasilnya beda tadi kan. Tapi yang minnya kita ubah, hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi kan. Cara pertama ini, cara pertama hasilnya plus. Ini yang jadi ini nanti. Yang kedua hasilnya min. Nah, caranya Anda lihat, kalau min ini saya hilangkan, maka di dalam garis kawan ini plus. Kalau min ini dihilangkan jadi plus, maka ini berubah. Pokoknya ini berubah, ini juga berubah. Ya. Kalau sini, nah, maka Anda lihat sini hasil terakhirnya adalah plus ya. Kalau di depan ini min depannya plus, maka ini berubah plus dari min, min dari plus. Pokoknya dalam itu berubah.
min jadi plus, plus jadi min, itu aja. Nggak selalu plus plus ya, bisa plus min, bisa min plus. Plus min plus plus. Oke, sudah ngerti ya cara. Jadi kedua cara itu hasilnya beda, namun salah satunya yang negatif di depannya di apa? Secara logarima. Ingat min 1 dipindah ke belakang jadi pangkat. Nah, pangkat itu membalikkan dia, kemudian dikali dengan sekawan per sekawan, maka terjadilah sama hasilnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih latihan soal lagi. Di setiap bentuk itu pasti ada latihan soalnya. Ya, ini untuk supaya Anda jadi mahir. Ya. Mohon maaf, bukan menghukum Anda ya. Saya bukan menghukum, tapi untuk supaya Anda bisa lebih jadi mengerti ya. Oke, soalnya tidak banyak, cuma 3 ya soal latihannya. Jadi soal latihan dari integral dengan substitusi trigonometri. Latihan yang pertama adalah integral dx per x pangkat 2 akar 4 tambah x kuadrat. 4 itu 2 kuadrat ya. Yang kedua adalah integral dx per 4 dikurang x kuadrat pangkat 3/2. 3/2 itu kan 1/2. Ya, 1/2. Hati-hati ya. Jadi kalau ada 4 kurang x kuadrat pangkat 3/2 itu kan artinya 4 kurang x kuadrat pangkat 1/2. Ini artinya apa nih? 4 kurang x pangkat 1 ini sendiri, nanti yang setengah ini di akar, betul enggak? Ya. Yang pangkat 1-nya kurung, tapi yang pangkat setengah di akar ya kan? Ya enggak? Jadi U pangkat 1/2 adalah ya, U pangkat 1/2 adalah U kali akar U, itu maksudnya. Ya. Oke, yang ketiga adalah integral dari x kuadrat dx per, jadi apapun bentuknya mau dibolak-balik kan ya, sama caranya, tidak ada masalah. Ya, jangan dihafal ya, tapi cara yang saya tunjukkan tadi, akar dari 9 kurang x kuadrat. Ya, dari 3 soal saja. Sampai sini ada pertanyaan? Hello? Everybody, do you want to ask me? Ada cara cepatnya nggak sih, Pak? Saya tidak bahaya kalau Anda hafal, begitu soalnya saya tungkal balik kan Anda bingung. Jadi ini bentuk soalnya mau ditungkal balik, nggak masalah. Yang penting x-nya berapa, x kuadrat dipangkat 2 kan, masukkan akar, nilainya berapa, masukkan, ya udah. Ikuti aja yang maunya apa, diikuti, dimasukkan dari trigonometrinya tadi. Selesai, kembalikan lagi dari fungsi trigono menjadi fungsi aljabar. Nah, hasilnya dalam fungsi aljabar. Itu disebut integral dengan substitusi trigonometri. Jadi yang disubstitusi itu trigononya. Hasilnya trigono, kembali lagi ke aljabar. Oke? Tidak ada cara cepat. Menurut saya ada hal khusus seperti yang integral apa tadi? Arkusangen dan arkusin. Itu bisa cara cepat kalau Anda sudah tahu rumusnya. Tidak usah pakai ini. Tapi cara cepatnya nggak direkomendasi ya, Pak? Enggak, saya tidak mau Anda hafal, tapi Anda bisa turunkan sendiri. Oke, makasih, Pak. Ya, saya kasih contoh ya. Oke ya, coba kasih contoh. Nah, misalnya ada soal, ya Anda tahu integral dari DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah U ya. Arcus dari sinus U per A tambah C. Jadi kalau misalnya ada integral dx per akar dari 9 kurang 4x kuadrat, nah gimana nih?
Nah, ini bisa pakai yang ini sebetulnya. Tapi kalau Anda tidak bisa, pakai yang jalan panjang. Nah, ini adalah apa nih? 9 itu berapa kuadrat? 9 itu adalah 3 kuadrat. Sedangkan 4 itu 2 kuadrat. Berarti ini 2x pangkat 2 enggak? Halo? Ya kan? Iya, Pak. Nah, karena ini 2x, ini harus jadi D2x. Sengaja. Jadi kita buat sini D dari 2x, ya, 2x per akar 3 kuadrat dikurang berapa? 2x pangkat 2. Harus sama. DU per akar A kuadrat U kuadrat. Turunan ini berapa? 2 kali 1 dx. 2 dx enggak? Sudah jadi kelipatan 2. Ini kan dx tadi ya. Ini dx. Kelipatan 2 supaya D1 dikali setengah. Jadi jawabannya ini adalah setengah kali integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah arcus sin U. Itu arcus sin ini cara cepatnya ini. U per A, U-nya 2x, A-nya berapa? 3. Tambah C. Selesai. Tahu maksudnya? Halo? Cara cepatnya ini. Satu lagi yang model DU per A kuadrat tambah U kuadrat. Hati-hati ini rumusnya apa? 1 per A arcus tangen U per A tambah C. Ya. Ini rumusnya. Kita di rumus juga. Nah, kalau soalnya dx per 25 ditambah 9x kuadrat berapa nih? Ini Anda uraikan dulu dx per 25 itu berapa kuadrat? 5 kuadrat. 9x kuadrat itu berapa kuadrat? 3x pangkat 2. Betul enggak? 9 itu kan 3 kuadrat. Nah, karena ini U-nya 3x, sini harus sengaja D dari 3x per 5 kuadrat A kuadrat ditambah U kuadrat. Nah, DU-nya ini berapa nih? DU ini turunannya adalah 3 dx. Betul enggak? Padahal di sini dx saja. Terjadi kelipatan 3. Supaya 3 D1 dikali sepertiga enggak? Biasanya sepertiga arcus tangen dari U per A. Ini A-nya, ini U-nya. Jadi U per A. U-nya 3x, A-nya 5. Tambah C. Sudah selesai. Ini cara cepatnya itu yang bisa menggunakan bentuk akusin dan akus tangen. Jelas? Halo? Iya, Pak. Ini yang bisa cepat yang ini. Yang lebih dari itu mau tak mau pakai cara yang umum. Ya. Makasih, Pak. Waktunya habis. Ya. Sudah jam 12 lewat. Sedikit. Ini saya save dulu, nanti ini saya kirim ke Anda ya. Tolong kalau misalnya saya lihat tidak ada hasil apa? Bentar ini. Hasil recordnya saya minta tolong Anda yang record nanti dikirim ya. Tapi kalau ada nggak usah. Baik, ini saya lagi share. Ada pertanyaan? Kalau ada kita stop sampai sini. Ya. Oke, kita leave ya. Alright. Kita leave. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih banyak Pak Wikaria. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Minggu Iya, Pak. lalu Terima kasih, Pak. kena pergeseran libur itu akibatnya mungkin diganti di belakang ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Baik Pak. Ya. Sampai jumpa. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yuk.